undang ke kita buat kita bisa sharing. Karena gini loh Mas, kuda ini jangan selalu dipandang sebagai cabang olahraga elit yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang kaya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabatku semuanya masih bersama channel kami Kang Bahar Bahagia ya. Hari ini masih kita berada di APM Equestrian Center memenuhi undangan ownernya, dan sekarang ada di sini beliau adalah Bapak Letjen Purnawirawan Marsiano. Ya, beliau ini Ketua Umum KONI Pusat ya. Insyaallah kita akan bincang-bincang atau ngobrol santai ini tentang masalah KONI dan mungkin juga sedikit tentang APM-nya, Pak. Oh iya. Masalah kuda ya. Masalah kuda. Berkuda. Ini kebetulan beliau ternyata dulu juga kepala BIN ya, Pak ya. Yeah. Di era zamannya Pak SBY dan Pak Jokowi juga. Pak Jokowi juga. Ya. Masya Allah gitu ya. Alhamdulillah. Dua presiden. Dua presiden melalui ya, Pak ya. Nah, ini untuk awal-awal kami Pak, ini mungkin KONI-nya lebih ke kuda ya Pak ya ini ya? Oh enggak, jadi KONI Pusat itu kita punya anggota 34 KONI yang ada di provinsi-provinsi, ya. Kemudian ada 514 KONI yang di kabupaten kota, dan ada 74 cabang olahraga yang di bawah pembinaan KONI organisasinya, sehingga KONI ini adalah induknya organisasi olahraga. KONI ini adalah kepanjangan tangannya Menteri Pemuda dan Olahraga. Jadi KONI ini menjabarkan kebijakan pemerintah di bidang olahraga. Oleh KONI Pusat diteruskan ke seluruh anggotanya agar harapan pemerintah terhadap prestasi olahraga Indonesia ini bisa tercapai, gitu Mas. Ini kan juga di sini selaku owner APM Pak, ini kan juga membuat sekolah berkuda ini ya, Pak? Oh iya. Yang setingkat SMA ya Pak ya. Nah ini awal mulanya gimana itu Pak untuk sekolah berkuda ini? Informasinya juga ada beasiswa begitu ya Pak? Oh ya, jadi memang di sini kebetulan saya dan istri saya kami membangun SMA Adria Pratama Mulya. Ini adalah sekolah boarding school yang dimana siswanya juga tinggal diasramakan di sini. Tetapi dari awal memang peruntukan SMA ini memang untuk atlet-atlet, terutama atlet-atlet yang senang olahraga berkuda. Karena kami melihat bahwa atlet berkuda itu, kemudian orang-orang yang bergerak dalam industri olahraga berkuda itu harus juga dibekali oleh ilmu tentang kuda itu yang memadai. Saya berharap sumber daya manusia yang unggul, yang sangat paham tentang bagaimana dunia berkuda ini bisa dilahirkan dari sekolah-sekolah ini, dari sekolah kami ini, dan mereka juga nanti merupakan sumber daya manusia yang unggul dalam arti yang dicari oleh komunitas-komunitas berkuda baik nasional maupun internasional. Dengan demikian saya juga bisa berkontribusi dalam mengantar mereka untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak dari profesinya, baik sebagai atlet berkuda atau sebagai orang yang mengelola stable kuda, kemudian orang-orang yang belajar dalam semua ilmu-ilmu berkuda lainnya. Gitu. Jadi nanti ada beasiswa juga ya Pak ya? Ya memang sekolah ini pada umumnya adalah sekolah yang memberikan beasiswa pada anak-anak Indonesia yang memang berbakat ya, yang kita lihat potensinya akan jadi atlet-atlet yang berbakat di Indonesia di kemudian hari. Oleh karenanya kita berikan pendidikan lumayan selama 3 tahun. Pekerjaannya siswa-siswa kami ini ya
pagi dia dimulai dengan olahraga berkuda, kemudian selama si pagi siangnya mereka belajar sekolah SMA-nya, sorenya dia bisa berkuda, dia bisa taekwondo atau dia bisa berenang. Jadi ya memang kita berusaha menyiapkan mereka agar betul-betul pertama jadi anak-anak Indonesia yang sehat, kemudian anak-anak Indonesia yang berkualitas. Yang ketiga juga mereka kita dorong menjadi patriot olahraga yang juga bisa mengangkat harkat martabat Indonesia di event-event nasional maupun internasional yang diikuti oleh mereka. Gitu. Luar biasa sahabatku semuanya ya. Jadi mungkin ini satu-satunya barangkali Pak ya, sekolah yang berbasis kuda. Sampai hari ini adalah sekolah yang satu-satunya di Indonesia ya sahabat semua ya. Jadi nanti bisa kalau yang punya anak gitu ya, kalau yang atau mungkin yang anak-anaknya sudah cinta karena banyak subscribe saya itu juga yang suka nonton Pak, bahkan anak-anak yang cinta olahraga berkuda, mengapa tidak? Kami di sini punya pelatih, kita punya kuda, kita punya sarana prasarana juga yang sangat baik gitu loh. Sarana di sini juga selalu dipakai kejuaraan-kejuaraan nasional maupun internasional dalam event olahraga berkuda, dan tempat ini juga satu-satunya tempat yang juga yang bukan punya pemerintah yang digunakan sebagai venue-nya Asian Games. Pada 2018 yang lalu di APM Equestrian Center ini dipakai sebagai venue-nya cabang olahraga modern pentathlon, di mana dalam modern pentathlon itu mereka atlet itu yang bertandingnya dimulai dari cabang olahraga berenang, kemudian anggar, kemudian berkuda, kemudian dia lari dan menembak. Ya, jadi semua dilaksanakan di satu tempat ini. Ini sesuai dengan backgroundnya Pak ya, TNI. Enggak, jadi memang kami dari awal juga menyiapkan tempat ini juga untuk berbagai aktivitas berkuda dan aktivitas olahraga lainnya. Di sini pernah digunakan untuk selain Asian Games Modern Pentathlon, di sini juga pernah digunakan untuk festival cabang olahraga taekwondo. Di sini juga pernah dilakukan kejuaraan karate dan kegiatan-kegiatan yang lain gitu ya. Dan juga dipakai pelatnasnya Panahan. Panahan pernah pelatnas di sini, kemudian taekwondo juga pernah pelatnas di sini, kemudian juga modern pentathlon, apalagi ini mereka dulu lama tinggal di sini gitu ya, menjelang kejuaraan. Para pencinta olahraga berkuda, mari kita dukung channel Kang Bahar Bahagia. Bersama Kang Bahar, mari kita memajukan olahraga berkuda, meningkatkan kualitas kuda Indonesia, dan juga selalu berbagi pengalaman tentang bagaimana bisa menghasilkan kuda-kuda yang berprestasi. Terima kasih. Ini jadi tertarik yang masalah sekolahnya ini Pak ya, karena kan banyak di daerah, apalagi ini satu-satunya di Indonesia ya, sekolah sekalian belajar berkuda begitu kan ya, dan tenaga ahlinya sudah tercipta selama ini kan. Untuk mengikuti itu syarat-syaratnya apa? Misalnya kita ada teman yang pengen sekolah berkuda di sini, berarti mengajukan di sini nanti kemudian diseleksi begitu Pak ya. Jadi pertama memang yang kita lihat potensi bakatnya ya. Kalau yang kita akan berikan beasiswa, tentunya anak ini harus punya potensi sebagai atlet yang nantinya akan berprestasi baik. Seperti yang kalau dilihat di beberapa klub, ada mantan-mantan atlet sini yang memang sudah lulusan SMA sini, terus jadi atlet dan sekarang udah mulai bertanding dan udah senior juga gitu ya. Jadi lulusan sekolah sini memang kalau dia mau jadi atlet berkuda atau dia ada yang jadi dokter hewan juga, karena memang karena selama ini kan karena mereka ini kan tidak hanya dilatih menunggang kuda, dia juga dilatih merawat kuda, dia dilatih juga bagaimana memanage stable kuda.
Oh, gitu ya. gitu ya. Jadi dia tahu, dia diberi ilmu, dibekali ilmunya, sehingga bagi mereka yang tidak jadi atlet, mereka diarahkan mungkin dia jadi juri, jadi judge-nya equestrian, atau kemudian mereka juga jadi course designernya. Kita berikan ilmunya ya, supaya kalau mereka nanti bisa, minimal dia bisa membantu, bisa jadi asisten dulu, dan satu saat dia juga bisa jadi course designer yang bagus gitu, karena ilmunya kita bekali. Ya, ini sahabatku semuanya. Jadi ternyata tidak hanya menjadi pelatih kuda atau pinter berkuda, tapi ada banyak hal di sini ya Yang bisa dikerjakan. yang bisa dikerjakan, dan itu nanti bisa jadi mata pencarian. Mata pencarian, Ya. betul. Jadi insya Allah ini menjembatani mata pencarian sahabat-sahabat semuanya ya. Jadi nanti silakan, nanti kalau memang pengen lebih dalam nanti bisa kontak kami, insya Allah nanti akan kami bantu sebisa kami seperti itu. Dan ini Pak, ini kan kami dapat undangan dari Pak Marsiano gitu ya. Awalnya gimana Pak? Sebenarnya kita pengen tahu sejatinya. Sebetulnya awalnya kan saya selalu melihat ya berbagai sosial media yang betul-betul berkaitan dengan olahraga, berkaitan dengan kuda, berkaitan dengan segala hal, saya selalu mengikuti. Satu hari saya melihat di YouTube-nya Kang Bahar Bahagia ini yang banyak bercerita tentang kuda di berbagai tempat. Iya, betul. Dan hal itu saya sangat menarik. Kebetulan istri saya kan ketua umum PP Pordasi ya, Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia, sehingga saya juga selalu bilang ke ibu, Bu, tolong nih lihat nih ada YouTube yang selalu cerita tentang kuda, dan ini sangat menarik. Terus saya katakan pada staf saya, coba hubungi ini, cari, undang ke kita, buat kita bisa sharing. Karena gini loh Mas, kuda ini jangan selalu dipandang sebagai cabang olahraga elit yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang kaya saja. Catat. Gitu ya. Tidak seperti itu gitu ya. Tetapi di satu sisi Mas Bahar kan juga bergerak di lapisan bawah pencinta olahraga berkuda. Betul. Saya tuh bertekad ini loh, kita bisa bekerja sama sehingga minimal pengetahuannya saya bisa sharing ke Mas Bahar dan teman-teman yang lain, supaya mereka juga pengetahuan kudanya lebih naik. Dari pengetahuan kudanya naik, nanti dampaknya pemeliharaan kuda itu akan lebih baik. Dari pemeliharaan kuda yang lebih baik, kualitas kuda Indonesia ke depan juga akan semakin baik, gitu loh. Karena pada saat kuda akan dikawinkan, betul-betul dicari pejantan yang karakternya seperti ini, induknya kayak begini. Karena kita ingin punya anak yang seperti ini, gitu ya. Gitu nanti satu hari juga kita perlu bekerja sama untuk meningkatkan kualitas kuda Indonesia, gitu loh. Jadi dari pertemuan ini itu sebetulnya saya ingin gandengkan aja yang di atas dengan yang di bawah nih. Kita saling menarik, gitu loh. Yang Mas Bahar narik kita untuk tahu ini loh kondisi nyata kuda di Indonesia ini kayak gini loh. Jangan Bapak Ibu kira kondisi kuda di Indonesia ini semua seperti di APM dan semua seperti di stable-stable besar lainnya. Nggak seperti itu. Kondisi kuda yang sebenarnya kayak gini. Supaya apa? Supaya kita juga terpanggil untuk berkontribusi. Kita kan juga terpanggil untuk meningkatkan kualitas kuda-kuda, kesejahteraan kuda. Orang pecinta kuda itu kan ingin kudanya sejahtera. Betul. Sejahtera itu minimal makannya benar, dirawatnya benar, kesehatannya benar, gitu loh Mas. Merawat dengan cinta. Itu ya dengan kayak gitu ya. Jadi tujuan saya sampai ini ketemu Mas Bahar tuh itu kayaknya banyak yang bisa kita kontribusikan gitu ya. Dan juga Mas Bahar juga punya link sendiri gitu kan. Betul. Pak, ini kita bisa saling kita harus bermanfaat satu sama lain. Oh, Insya Allah luar biasa. Kami bermanfaat untuk komunitasnya Mas Bahar. Mas Bahar juga bermanfaat untuk komunitas kita, karena kita banyak belajar hal-hal yang kondisi nyata yang kita nggak tahu. Jangan dipikir semua kuda kayak begini gitu ya, gitu pemeliharaannya. Juga banyak yang kita bisa kontribusikan. Sehingga dari situ kapan-kapan Mas Bahar ngumpulkan teman-teman, saya datangkan orang-orang yang bisa bercerita bagaimana memelihara kuda yang baik,
bagaimana yang mulai yang kecil-kecil lah tadi, misalnya napel kuda yang benar itu seperti apa. Terus bagaimana kalau kita mendidik orang-orang untuk berprofesi sebagai tukang tapel kuda, tetapi dengan skill yang bagus, dengan sertifikat yang juga bisa dipertanggungjawabkan, orang itu bisa dapat penghasilan berkali-kali lebih layak dari yang sekarang dia dapat, gitu loh. Kalau gitu kan bermanfaat tuh, gitu Ya, Mas, sangat gitu, bermanfaat. sangat bermanfaat, gitu. Terus tukang-tukang kuda yang di bawah itu dia minimal dasar pemeliharaan kudanya itu harus sama. Jadi maksud saya gini loh, kebutuhan kuda yang nyata itu apa? Misalnya melihara kuda itu pertama ya dikerok apa diroskam dulu, ya kan? Habis itu disikat pakai yang sikat yang kasar itu, terus habis itu disisir, habis itu disikat yang halus. Kukunya selalu kita bersihkan, kita sikat kukunya. Kadang-kadang kalau zaman saya dulu kita masih pakai solar apa pakai oli gitu kan, supaya nggak dan supaya nggak busuk gitu kukunya. Tapi sekarang sudah banyak obat-obat lain yang untuk itu. Jadi kuku kuda itu kasarnya kalau kita gini juga baunya kita udah tahu ini kuda sehat gini gitu loh. Jadi hal-hal gitu kan kita saling berbagi ya. Jangan lupa kuda-kuda yang ada di misalnya dipakai teman-teman kita untuk cari penghasilan, baik itu kuda-kuda yang dituntun yang untuk di tempat-tempat wisata maupun kuda-kuda dokar, kuda-kuda andong, kuda-kuda ini kan kita juga menginginkan mereka terpelihara baik. Betul. Gitu deh. Jangan hanya dipakai cari uang saja. Iya. Tapi juga pemiliknya juga merasa bahwa saya dapat uang karena kamu, oleh karenanya kamu juga harus sehat, kamu juga harus ini gitu loh. Yang kayak gitu kan saling bermanfaat Mas, gitu loh. Jadi itu yang saya mau tuh. Saya senang, saya berterima kasih, saya bersyukur bisa ketemu Mas Bahar, Mas Joko gitu ya. Kita sharing gitu, supaya nanti makin hari makin banyak. Apalagi ibu harusnya lebih ini karena ibu kan ketua umum Pordesi yang memang menangani itu sehingga semua terjangkau lah, gitu ya, terjangkau. Ya, alhamdulillah sahabatku semuanya ya, luar biasa ya pembicaraan kita ini daging semua sahabatku semuanya ya. Jadi ini memang tidak sia-sia kita diundang ke sini, ini meludak Pak ilmunya. Kita sudah kosongkan gelas sampai ternyata tumpah-tumpah. Jadi memang artinya memang kita sih nol sekali kita untuk belajar berkuda, apalagi khususnya equestrian ya. Jadi dan beliau juga berkenan mengundang kita ya Pak. Yeah. Komunitas kalau mau datang ke sini nanti bisa kontak-kontak. Silakan. Insya Allah ini luar biasa ya. Saya selalu ingin tempat ini bermanfaat untuk banyak hal. Aduh, untuk memajukan olahraga, untuk memajukan kualitas pemeliharaan terhadap kuda, untuk ini. Kami mungkin belum yang terbaik, tapi kami selalu berusaha untuk baik, gitu ya. Alhamdulillah. Pak, terakhir barangkali Pak, pesan untuk teman-teman khususnya penggiat olahraga berkuda, selaku ketua KONI APM gitu. Untuk teman-teman penggiat olahraga berkuda khususnya equestrian, itu adalah olahraga yang dipertandingkan di Olimpiade. Oleh karenanya Indonesia berpotensi untuk juga bisa bersama atlet-atlet dari bulu tangkis, dari angkat besi, dari panahan untuk meraih medali di Olimpiade. Karena belum ada dalam sejarah equestrian Indonesia mendapat medali di Olimpiade. Oleh karenanya, karena ini potensinya sangat besar, Indonesia juga negara yang masyarakatnya besar, banyak, pencinta olahraganya banyak. Mari kita bersatu berpikir untuk mendorong anak-anak kita yang berbakat di pelosok mana sekalipun. Teman-teman melihat ada orang yang berbakat, tolong kabarkan pada kita. Mari kita bekali, kita didik, kita antar dia supaya cita-citanya untuk menjadi juara, cita-citanya menjadi atlet kebanggaan Indonesia yang bisa mengibarkan bendera merah putih, mengumandangkan lagu Indonesia Raya di event-event besar
seperti Olimpiade, Asian Games dan yang lain, agar Indonesia selalu dikenang oleh masyarakat dunia bahwa orang Indonesia adalah orang-orang yang berkualitas, orang-orang yang berdaya saing tinggi, dan orang-orang yang patriotismenya juga tinggi, gitu ya. Ya, demikian sahabatku semuanya, obrolan santai tapi penuh isi, penuh daging sahabatku semuanya di APM Equestrian Center bersama ownernya Bapak Legend Purnawirawan Marsiano, yang beliau juga sekaligus Ketua KONI Pusat. Tetap ikuti terus channel YouTube Kang Bahar Bahagia, karena kita masih akan menggali lebih dalam lagi di APM ini, karena tadi disebutkan ada Pak Budi Tulodo ya, yang beliau penapel Yang salah satu penapel yang punya pengalaman dunia itu ya Pak, 25 tahun, dan juga mungkin nanti kita akan gali lebih dalam lagi di APM ini. Tetap bahagia, tetap berkuda, memanah, dan jadilah soft terdepan dalam kebaikan. Sukses dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.